Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revi Bintang Dasa Marcella dari kelas 12 TKJ 2, nomor absen 27. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum konfigurasi dasar firewall pada mikrotik. Untuk topologinya, di sini saya menggunakan router mikrotik, lalu Windows XP saya gunakan sebagai klien. Untuk router mikrotik, IP yang saya berikan ada dua, yaitu IP 192.168.1.254/24. Ini nantinya akan digunakan sebagai IP gateway pada Windows XP. Lalu IP kedua yaitu 192.168.27.254/24. Dan juga untuk IP Windows XP saya gunakan 192.168.1.27/24. Sekarang saya akan menunjukkan tentang spesifikasi laptop yang saya miliki. Di sini saya menggunakan Windows 10, lalu seperti yang bisa dilihat RAM-nya 4 GB dan sebagainya. Untuk spesifikasi pada VirtualBox seperti ini. Oke. Sekarang kita mulai pada instalasi mikrotik yang pertama. Kita berikan nama mikrotik praktek firewall dasar. Kita next, create virtual hard disk. Kita pilih VHD, dynamic, oke. Kita klik saja. Jika sudah, kita atur pada setting. Di sini storage-nya kita masukkan terlebih dahulu ISO untuk mikrotiknya. Oke. Lalu kita atur untuk networknya, adapter. Yang pertama kita gunakan adapter iNet. Oke. Kita allow all. Lalu yang kedua kita gunakan host only. Seperti ini, kita allow all juga. Oke. Jika sudah, sekarang kita mulai instalasinya. Oke, sekarang kita pilih all untuk menginstal semuanya, lalu klik I pada keyboard untuk install. Kita pilih Y, kita pilih N untuk membuang konfigurasi sebelumnya, lalu kita pilih Y untuk melanjutkan. Oke, kita tunggu. Kita keluarkan terlebih dahulu ISO-nya, kita cabut. Oke, lalu kita tekan enter untuk reboot. Kita tunggu. Login sebagai admin, password kita lewati, no, enter. Oke. Jadi sekarang yang kita lakukan, karena saya sudah menyiapkan instalasi Windows-nya, ini ya, saya menggunakan Windows yang ini, Windows XP 32. Sekarang kita akan langsung ke konfigurasi mikrotiknya. Kita cek terlebih dahulu oke, tidak ada ya, tidak ada address-nya. Sekarang kita tambahkan untuk address-nya. Gunakan perintah sebelumnya kita cek terlebih dahulu interface-nya apakah sudah masuk atau belum. Enter 1, enter 2. Oke, sekarang masuk pada penambahan IP. IP address DD address 192.168.1.254/24. Netmax-nya 255.255.255.0. Sebentar, kita koreksi. Oke, benar. Interface-nya kita pilih interface Ether 1.
Oke, lalu kita gunakan IP yang kedua. Sini saya menggunakan IP absen saya. Oke, interface kita gunakan Ether 2. Oke, sekarang kita cek kembali untuk interface untuk IP address-nya. Oke, sudah masuk. Jadi di sini saya jelaskan seperti yang sudah saya katakan pada topologinya. IP 192.168.1.254 ini nanti akan digunakan sebagai gateway pada Windows XP. Lalu IP 192.168.27.254 ini yang akan digunakan sebagai IP absen untuk Ether yang kedua. Sekarang kita masuk pada XP-nya. Sebentar, untuk agar tidak memakan waktu yang lama, saya pause terlebih dahulu prosesnya. Jadi sekarang yang kita lakukan adalah kita cek terlebih dahulu untuk IP-nya pada control panel, lalu network and internet connection, pilih network connection. Oke, sini kalian properties ya, properties, pilih IP. Sini saya sudah mengaturnya. IP address untuk XP saya gunakan 192.168.1.27. Seperti yang saya katakan, gateway-nya adalah IP Linux yang 1.254. Oke, setelah itu kalian klik OK, klik OK. Kita masuk pada firewall. Saya ingin mencontohkan terlebih dahulu perbedaan antara apabila firewall-nya diaktifkan dengan firewall yang tidak diaktifkan. Oke. Kita cek pada MikroTik. Kita ping, tentu saja kita ping IP yang sudah kita tambahkan terlebih dahulu. Oke, TTL. Lalu kita ping IP option kita. Oke, TTL. Sekarang kita coba cek atau ping IP Windows XP-nya, IP client .27. Apakah bisa? Tidak bisa ya, timeout karena sebentar saya jelaskan. Karena firewall-nya diaktifkan, jadi IP yang tidak didaftarkan pada MikroTik ini tidak akan bisa untuk mengakses. Seperti itu penjelasan yang bisa saya berikan. Sekarang kita coba apabila kita off-kan. Kita coba nih ya. Oke. Kita ping kembali. Apakah bisa? Sudah, TTL hasilnya ternyata. Jadi apabila firewall pada XP tadi kalian matikan atau kalian off-kan, maka yang terjadi adalah IP XP akan bisa mengakses routernya. Jadi pada router IP XP tersebut akan dapat terlihat. Seperti itu. Sekarang pada bagian akhir saya ingin menjelaskan sedikit tentang fungsi-fungsi firewall. Di sini saya membuka blog. Di dalam blog ini tertulis jelas bahwa fungsi firewall yang pertama adalah melindungi data dari serangan hacker. Bisa dibaca pengertiannya. Lalu yang kedua, mampu memblok konten yang tidak diinginkan. Yang ketiga, untuk monitoring bandwidth. Yang keempat, dapat mengakses layanan VPN. Oke, di sini fungsi firewall yang saya ambil yaitu termasuk dalam memblok konten atau IP yang tidak diinginkan. Yang mana firewall berguna sebagai pos keamanan jaringan.
yaitu firewall ini akan mampu mengontrol lalu lintas data ketika mengakses jaringan privat yang dilindungi. Seluruh lalu lintas, baik yang keluar atau masuk jaringan, harus melewati firewall agar dilakukan pemeriksaan, baik dengan cara menyaring, membatasi, atau bahkan menolak. Firewall sendiri yang akan bekerja menurut kriteria seperti alamat IP dari komputer sumber, port TCP atau UDP sumber, alamat IP dari komputer tujuan, port TCP atau UDP tujuan, serta informasi yang berasal dari header. Yang saya maksud adalah yaitu seperti tadi, IP dari mikrotik, IP dari XP ini jika firewall-nya diaktifkan, maka akan memunculkan hasil yaitu timeout. Karena kita dibatasi atau firewall itu berfungsi untuk melakukan pengecekan. Jika kita nonaktifkan, hasilnya adalah TTL seperti ini. Karena tidak diaktifkan, jadi seperti halnya pos yang tidak ada penjaganya, apapun atau siapapun bisa masuk. Sekian penjelasan firewall yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.